Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh, dan juga yang saya hormati selaku takmir masjid Al-Hasbi, dan juga wabil khusus guru saya pribadi yakni Kiai Haji Muhammad Lutfi Basari, matta'anallah bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan segala urusan beliau baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula salawat ma'as salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar nanti kita diberi syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia, setiap orang ketika ia mengerjakan amal soleh, ketika ia mengerjakan amal-amal kebaikan, maka itu adalah sebuah hal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena banyak fadilah seseorang yang ketika mengerjakan amal-amal soleh. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, barang siapa yang mengerjakan amal-amal kebaikan, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan ia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya apa itu? Hayatan thayyibah, yakni kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, kehidupan yang bahagia. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita selalu mengerjakan amal-amal soleh, khususnya bagi para pemuda, karena banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang sudah lupa untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kenapa saya khususkan kepada pemuda? Karena kalau apabila pemuda-pemudi itu rajin, giat untuk mengerjakan amal-amal soleh, maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafadlil mursalin ala sairin nas. Kalau ada pemuda, kalau ada pemudi yang senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, maka itu bagaikan mursalin, para rasul di antara orang-orang yang lain. Jadi kedudukan pemuda-pemudi yang ia giat untuk mengerjakan amal soleh itu bagaikan para rasul di antara orang-orang yang lain. Perlu kita maklumi. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya para rasul terdahulu, para anbiya terdahulu itu dari kecil, dari muda beliau sudah giat mengerjakan amal-amal soleh, kemudian terus sampai tua
istiqomah mengerjakan amal-amal soleh. Nggak pernah kita lihat para rasul, para anbiya yang mana dari masa mudanya banyak yang melakukan hal-hal yang buruk seperti riba, seperti zina, kemudian tua-tuanya menjadi rasul. Apa itu ada? Nggak ada. Maka kalau ada pemuda yang dari kecil sudah bergiat ke masjid, sudah suka bersedekah, ya, apalagi sudah mengerjakan amal-amal soleh, maka itu bagaikan para rasul terdahulu juga seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa giat untuk mengerjakan amal soleh. Kita tiru sikapnya para ulama, kita tiru akhlaknya para ulama yang terdahulu, kita tiru tertibnya para ulama ketika mengerjakan amal soleh. Karena apa? Sebaik-baik pemuda adalah yang menyerupai orang tua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairus syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum. Sebaik-baik pemuda yang akhlaknya, sifatnya, apalagi itu menyerupai orang tua, khususnya orang tua yang mukmin. Ya, kalau ada pemuda yang akhlaknya itu menyerupai orang tua, yakni pemuda yang giat beribadah, suka ke masjid, dia nggak terpengaruh dengan teman-teman yang lainnya, dia nggak terpengaruh teman-teman yang mungkin di sekitarnya banyak yang lalai di dalam beribadah, yang mungkin di sekitarnya banyak yang main game online, tetapi anak itu enggak, dia lebih ingin giat mengerjakan amal-amal soleh. Yang mungkin di sekitarnya banyak yang apalagi main TikTok gitu kan, akan tapi dia tidak, dia lebih mementingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberi nasihat. Jadi sikapnya itu seperti orang tua. Jadi kalau ada sekarang ini ya, banyak yang mengatakan, oh iya anak kecil, bahasa Jawanya itu metuek gitu ya, justru itu baik. Kenapa? Karena khairus syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum. Sebaik-baik pemuda itu menyerupai orang tua, justru itu baik. Metuai itu baik. Akan tetapi sebaliknya, wa syarru syuyukhikum man tasabbaha bisyababikum. Seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya kakek nenek, ya, emak-emak, itu menyerupai anak muda. Ya, kakek nenek ya sudah kalau jalan bungkuk, rambutnya sudah banyak yang putih, mungkin cucunya sudah 10, 15, akan tetapi kakek nenek ini masih main layang-layang, ya, masih main game online, masih main TikTok misalnya mak-mak itu. Justru itu apa? Syarru syuyukhikum. Orang tua yang bahasa Jawanya itu mengenom, ya, sok-sok enom. Justru itu syarru syuyukhikum, seburuk-buruknya orang tua. Maka kalau ada pemuda yang terus giat mengerjakan amal-amal soleh, yang terus giat untuk pergi ke masjid, ya, selalu baca Quran, dia nggak terpengaruh kepada orang lain, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, kama qala Rasul SAW, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala ikut takjub, kagum kepada siapa? Kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah adalah kecenderungan untuk menyimpang terhadap kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada pemuda yang ia tidak mendahulukan syahwatnya, yang ia tidak mendahulukan hawa nafsunya, dia lebih giat untuk mengerjakan amal-amal soleh, yang mana di sekitarnya banyak sekali ya godaan-godaan bagi para pemuda, seperti perempuan dan juga main game-game online, itu godaannya besar bagi pemuda. Akan tetapi ia gak tertarik dengan itu semua, dia lebih giat mengerjakan amal-amal soleh, giat bersedekah, ya, sholatnya giat, ke masjidnya giat. Maka ketahuilah Allah takjub kepada pemuda tersebut. Ya, ini ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang takjub ini bukan manusia seperti kita yang banyak dosanya, akan tetapi yang takjub ini Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, semuanya ini yang memiliki
Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita sebagai pemuda itu terus mengerjakan amal soleh, maka Allah takjub kepada kita. Maka ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi pemuda. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para pemuda, saya menghimbau kepada para pemuda pemudi untuk senantiasa giat dalam beribadah kepada Allah. Jauhilah maksiat, jauhilah hal-hal yang haram, jauhilah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar pertama agama kita semakin jaya. Karena dikatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang, pemuda hari ini akan menjadi generasi yang akan datang. Kalau pemudanya zaman sekarang ini giat, ke masjidnya giat, mengajinya giat, sholatnya giat, baca Al-Qur'annya giat, maka generasi yang akan datang akan menjadi bagus, akan menjadi jaya. Insya Allah Islam akan menjadi jaya. Akan tetapi sebaliknya, kalau pemudanya sekarang ini banyak yang males, dia lebih suka main-main yang haram, dia lebih suka main game online, apalagi emak-emak atau ibu-ibu atau orang-orang atau anak-anak perempuan, dia lebih suka main goyang-goyang TikTok dan lain sebagainya. Maka gimana generasi-generasi yang akan datang? Kalau seperti itu gimana Islam nanti, gitu kan? Oleh karena itu saya menghimbau kepada para pemuda dan pemudi untuk senantiasa giat giat untuk mengerjakan amal-amal soleh, bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan giatnya para pemuda dan pemudi, insya Allah Islam semakin jaya. Dan kalau Islam sudah semakin jaya, khususnya di Indonesia, insya Allah Indonesia akan merdeka selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.